wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin masih ada satu keterangan yang kurang tentang sahabat Dimam bin Tha'labah. Kalau Anda perhatikan, di dalam nasnya memang tidak ada pembahasan tentang haji. Hanya tentang sholat, zakat, tapi puasa, tapi tidak membahas haji. Dan ini alasannya hampir sama dengan yang dulu. Ada beberapa hadis yang telah kita lewati, pembahasan haji tidak keluar di dalam hadis. Di antara alasannya karena haji sudah menjadi tradisinya orang Arab. Jadi nggak perlu disebutkan. Kalau sholat memang baru di zamannya Kanjeng Nabi itu ada sholat. Jadi rukuk, sujud itu kan yang ngajari Malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi malam Isra Mi'raj itu. Jadi Kanjeng Nabi itu menerima perintah malam Lailatul Isra wal Mi'raj, perintah sholat, baru subuhnya diajari sholat sama Malaikat Jibril. Jadi ajaran baru. Tapi kalau haji sudah dari dulu itu mereka melakukan haji. Cuman ada beberapa penyimpangan-penyimpangan. Di antara penyimpangannya hajinya orang zaman jahiliyah, itu mereka kalau tawaf oryanan, tidak pakai ihram karena merasa pakaiannya itu kotor. Lalu kemudian wukuf di Arafahnya juga sama, mereka perdebatkan tempatnya mana. Kemudian mereka selalu berselisih dalam menentukan 10 Dzulhijjah kayak gitu. Pon, kita lanjut hadithul khamis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Din riwayatake saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing diriwayatake apa sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha iku ngutus sinten Kanjeng Nabi bi kitabihi kelawan. Jadi orang dulu kalau mengatakan kitab itu alias surat gitu ya, bukan kitab. Kalau sekarang kitab maknanya sudah bergeser. Bi kitabi kelawan surate Kanjeng Nabi. Ngutus ing sapa rajulan ing wong lanang. Wa amara. Lan perintah sinten Kanjeng Nabi hu ing rajul. Perintah ing apa? Ayyadfa'a. Ing yen to nyerahake sapa rajul. Ayyadfa'a ing yen to nyerahake sapa rajul hu ing kitab ila azimil bahraini. Marang pembesare daerah Bahrain. Gini sampean ana terusane ila Kisra ngoten. Tah Bahrain tok titik. Ana sing Kisra. Ginu. Siliane meleh. Wah tok selalu. Oh berarti sing jadi kalau di matanya saya itu ila azimil Bahrain, cuman itu tok. Cuman di sarahnya ila Kisra, menuju ke kekaisaran Kisra itu berarti apa? Romawi tah? Persia. Gitu. Nah, jadi ini mungkin ya ala sawab ila Kisra itu bukan bagian daripada hadis itu. Bukan bagian daripada hadis. Di kode nih, buah cara nih. Falamma kan di. Gini sampean langsung ila Kisra, no ila Kisra langsung.
Ora ora ana fadafa'ahu azimul bahrain. Sing burine ra. Ha iya. Sing burine aja ana kisrone. Genu ana ta ra? Malah ra ana. Ning terakhir berarti yo nganu sampean macane keliru. Ya wis, mbah. Matok yang aneh-aneh. Wes ayo. Ila azimil Bahrain marang penggedene daerah Bahrain wa fatafa'a mongko nyerahake sapa azimul Bahrain. Fatafa'a mongko nyerahake sapa azimul Bahrain tadi sopone keri niki. Fatafa'a mongko nyerahake hu ing kitab azimul Bahrain sapa penggedene Bahrain jenenge Mundir bin Sawa, ora Musawa ya, kalau Musawa Habib ini. Mundir bin Sawa, Azimul Bahrain namanya Mundir bin Sawa. Ila Kisra marang kekaisaran Persia. Wahwa Aburwais apa? Macane piye iki? Mbuh angel alif ba ra wawu ya za. Piye macane? Aburwais ngoten. Uburwais nggih. Sebuah harapmu. Pokoke mau jengen aja mbok olah ale ya ora apa-apa. Uburwais ngono ya. Uburwais bin Hurmuz bin Anusyarwan. Hurmuz. Pun ila Kisra marang kekaisaran Persia. Falamma qara'a mongko nalikane maca sapa Kisra hu ing kitab mazzaqa mongko nyuwek-nyuwek sapa Kisra hu ing kitab. Qala mongko ngendikan sapa rawi alias di sini Ibnu Abbas. Fada'a mongko ndongaake elek sin alaihim. Fada'a mongko ndongaake elek alaihim ing atase Kisra. Rasulullah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu mazzaku ing yen to den dedel suwek-suwek sapa Kisra. Den suwek-suwek sapa Kisra kullamu mazzakin kelawan sekabehane bentuk suwek-suwek. Penganiayaan maksudnya. Kullamu mazzakin kelawan sekabehane bentuk penganiayaan. Pun. Hadis ini berkaitan dengan kitabul ilmi. Jadi kaitannya di mana? Kita baca dulu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu saat Kanjeng Nabi mengirim utusan yang mana utusan tersebut disuruh untuk membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita harus identifikasi dulu. Yang bawa surat ini namanya siapa? Sahabat siapa? Namanya Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Abdullah ibn Hudzafah. Ha dzal alif fa ta. Nah, itu namanya yang bawa suratnya Kanjeng Nabi. As-Sahmi. Sin ha mim ya. Bon. Jadi Kanjeng Nabi mengutus siapa? Abdullah bin Hudzafah membawa surat dan surat ini diserahkan kepada petinggi daripada Bahrain. Di sini di dalam syarahnya Bahrain itu terletak baladun bainal Basrati wa Oman, yaitu negara sebuah daerah yang terletak di antara Basrah dan Oman, Irak dan Oman. Ini sekitar ngono, jajal golek Google Map nah. Jajal menawane ketemu. Kadang-kadang lafadz-lafadz di hadis itu seringkali nama daerah-daerahnya yang ada di dalam hadis sudah berubah ketika di era zaman sekarang. Seperti Syam itu sekarang sudah pecah-pecah, wonten Palestina, wonten Syria dan lain-lain. Kemudian di Rusia ya, bukan hadis ya, Konstantinopel barang niku kan, Konstantiniyah niku kan mboten sekarang namanya Turki dan lain-lain. Bon. Jadi ada
kitab namanya Atlas Al-Hadis An-Nabawi kalau nggak salah. Atlas Hadis Nabi. Dan ada Atlas Al-Quranil Karim juga ada. Daerah-daerah yang disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis itu dibikin bukunya. Silahkan di-download PDF-nya kalau nggak salah ada. Menarik itu ya untuk menambah informasi. Jadi itu atlas itu kemudian disesuaikan dengan keadaannya zaman sekarang. Namanya apa gitu. Ya walaupun kita nggak pernah ke sana ya, tapi kan lumayan di pengalaman kayak wong pengalaman lah minimal ngono lho. Nek dadi kanggo ndoboli wong rada ana bahane. Bon. Surat ini kemudian tentunya isi surat itu adalah mengajak kepada keimanan. Karena di antara bentuk dakwahnya Kanjeng Nabi itu dengan terkenalnya ketika dengan raja-raja itu mengirimkan utusan yang mana isinya adalah apa? Mengajak kepada Islam. Ya ada yang menerima seperti Raja Najasyi dan banyak sekali juga yang menolak. Bon, singkat cerita surat ini dibawa sama Abdullah bin Hudzaifah diserahkan kepada Azimul Bahrain yang namanya Mundhir bin Sawa. Dan memang mintanya diteruskan kepada Kisra, yaitu kekaisaran Persia. Dan memang seperti itu protokolnya. Protokolnya harus seperti itu. Jangan langsung ngirimi surat yang presidennya langsung makna apa ditolak gitu loh. Nah, sampean juga sama, kalau sama si santri gayane surat untuk Presiden Jokowi, ra bakal diwaca, Bro. Siapa kamu, nggak punya karya, nggak ada yang terkenal gitu ya. Bon. Akhirnya setelah itu dipasrahkan. Rata-rata raja-raja di saat Kanjeng Nabi itu ada ngirimi surat, rata-rata salah satunya Raja Romawi itu ketika melihat ini tulisan dari Kanjeng Nabi, itu mereka hormati. Karena mereka menempatkan surat itu sebagaimana menghormatkan orangnya, menghormati orangnya. Awak dhewe kan mboten ilih ana surat ilih gitu loh. Enggak, mereka sehebat itu kalau Romawi. Makanya Romawi itu di antara sirinya kenapa bisa mengalahkan Persia, itu karena itu tadi. Salah satunya pernah menghormati surat Kanjeng Nabi. Coba kalau mereka menghormati Kanjeng Nabinya langsung loh. Lagi menghormati suratnya semenang ya. Pemenang menghormati Kanjeng Nabinya. Apalagi kita ya. Ya kita ini sebagai umat yang lucu aja. Bon. Setelah itu kekaisaran Persia surat sampai kepada dia. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Ketika dia baca surat ini disuwek-suwek. Dicabik-cabik itu suratnya. Lah kejadian mencabikan suratnya Kanjeng Nabi ini terdengar sampai Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi langsung emosi. Oh, ini loh, wuqu'ul a'radil basyariyah. Kanjeng Nabi itu juga mengalami fase-fase atau kejadian-kejadian yang sama dialami oleh kita. Karena sama-sama manusia, cuman punya pangkat kenabian dan rasul gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu marah. Karena marahnya itu bukan karena kehormatannya dihina. Mungkin ada kalimatullah atau asma Allah yang ada di dalam surat tersebut. Ketika syiarul Islam atau panji-panji slogan-slogan atau simbol-simbol agama Islam ini dihina, Kanjeng Nabi itu marah. Makanya aneh sekali kalau ada orang zaman sekarang, ngapunten nggih, sok-sokan toleransi beragama atau sok-sokan mengatakan pikiran cekak ngono tok kok nesunan. Misalnya ada Nabi dikarikaturkan, kita marah kemudian ada yang komen seperti itu. Yang komen itu yang aneh. Wong Kanjeng Nabi saja baru suratnya saja. Iya baru suratnya saja yang ada kalimatullah disuwek-suwek sama orang kafir itu marah. Lah kok awak dhewe sebagai umat ketika ikut marah, ikut bereaksi atas apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap simbol agama Islam kita. Kok dikomentari wong Islam dhewe nek iku adalah perbuatan konyol. Yang komen itu yang konyol. Kan sekarang terjadi toh, oh pikiran dungu, dasar kadrun dan lain-lain itu. Ya ini bukan masalah pikiran dungu dan apa-apa. Kamu punya ghirah enggak? Punya rasa cemburu enggak dengan Islam sedang dihina seperti ini? Nek ora duwe rasa cemburu, maka orang ini tidak memiliki milkiyah. Milkiyah itu apa? Rasa memiliki agama
Islam. Ibaratnya kayak ngene, dhek duwe bojo tapi bojone dizina wong liya oleh. Tak polno niki. Nggih ngoten ya. Logikanya main enggak? Ana duwe bojo ayu dizina karo wong liya oleh. Logikanya masuk mboten? Udah masuk. Ya sama orang yang komentar kepada orang-orang seperti kita yang marah atas perbuatan orang kafir menghina agama Islam. Komentarnya kok malah gak dukung, malah napa? Ngenyek-ngenyek. Itu ya keliru, sangat keliru. Justru harusnya bersyukur. Bersyukur ternyata wong Islam senajan ora patiya salat, ora patiya Jumatan, ya aja emosi. Nah, wong lagi preman mawon ora tau moro ning masjid misale. Tapi ketika tahu masjidnya mau diserang sama kelompok lain, dia bisa ikut bela mati-matian kok. Loh iya, berarti lebih hebat premannya kan, punya ghirah. Lah ini orang akademisi, orang yang pinter katanya profesor, tapi kok malah mengatakan kekonyolan terhadap apa yang kita reaksikan daripada perbuatan orang-orang yang sedang menghina agama Islam. Wah aneh nih. Delok contohnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagi surate mawon sing kira-kira hanya dakwatul Islam, hanya ada bismillah, ngono wae disuwek-suwek emosi. Pada alaihim didongakno elek sih sanjal. Kanjeng Nabi lho. Doanya Kanjeng Nabi apa ketika tahu surat beliau dirobek-robek oleh kekaisaran Persia, kata beliau mazziqu kullamu mazzaq. Bikinlah dia yang mensobek-sobek suratku menjadi tercabik-cabik dengan segala bentuk penghinaan atau segala bentuk penganiayaan. Dan ternyata orang yang mencabik-cabik ini sing jenenge apa Abruwais ngoten nggih. Niku ternyata fasallatuhullahu ala Kisra ibnuhu Syirwai. Nah, jadi anaknya dhewe sing mateni pakane. Dhek duwe anak, Syirwai itu pengen menguasai kekaisaran. Jadi Allah itu kalau sudah mengijabah nabinya, lek ngenyek ora kira-kira. Ora usah musuh ya, anaknya dhewe ae dadi musuh. Nah, katanya faqatalahu bi an mazzaqa batnahu sanata sab'in fatamazzaqa mulkuhu kullamu mazzaq. Maka yang membunuh, yang mencabik-cabik perutnya si kaisar ini justru anaknya sendiri. Joel, dipateni karo anake. Waleke kaya apa? Duwe anak tek kurang ajar men karo wong tuane. Dhek sing ngurmati, dhek sing didik, barbarane. Menjadi musuh sendiri. Ini kan bentuk penghinaan yang luar biasa. Lah, kaitannya dengan ilmu itu apa? Pertama yang bisa kita ambil, apapun yang kaitannya dengan agama itu harus kita junjung tinggi. Ilmu sing kaitannya dengan agama itu harus kita junjung tinggi. Kuatire. Ketika kita punya rasa meremehkan itu nanti malah kualat. Contoh ilmu falak. Sampean ngeluh masalah falak toh. Tapi kalau memang tujuannya untuk keabsahan ibadah kita, maka bisa jadi itu bagian daripada ilmu agama. Hormati setinggi-tingginya. Nah, tetap menang ilmu falak daripada ilmu biologi bagian reproduksi wanita. Nggih, ngoten nggih, paham ya. Jadi ini tadi dalilnya sama. Di sini ada suratnya hanya dakwah kepada Islam, dakwah kepada iman. Nyatanya ketika disobek-sobek ya ono kualate. Apalagi kitab-kitab yang kita pelajari ini semuanya adalah karyanya para wali. Orang-orang yang jelas khosyatullah, takut kepada Allah. Jadi wujudnya kitab mawon niku wis keramat. Lah kok sampean duwe kitab mbok puwetel niku keramate mbok mbok titili ngono iku jenenge ora ngurmati keramat. Ya itu makanya apapun yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah, jika memang ilmu itu bisa mengantarkan kita kepada Allah dan Rasulullah, hormati setinggi-tingginya walaupun ilmu falak. Sing angel meneh contoh ilmu faraid. Matematika juga bisa harusnya ya, tapi negene kurikulum Indonesia tidak begitu nyambung pada Allah dan Rasulullah ya. Padahal sing gawe tau aljabar toh. Sing gawe ya wong alim, wong Islam, awak dhewe kok ora seneng piye? Karena sudah dikuasai sama mereka, gitu loh. Awalnya itu ilmu-ilmu yang mengajarkan kita kepada ketauhidan loh.
semuanya kembali pada satu, bukan nol ya. Permulaan angka itu bukan nol, semuanya kembali kepada ahad. Nomor satu itu. Ahad itu Allah, Esa gitu loh. Loh, matematika tekan perkara tasawuf loh ya harusnya ini. Lah, kita ini nggak suka matematika karena sudah dimodifikasi sama orang-orang barat. Maka silahkan nanti cari guru les matematika yang bernuansa Islami gitu ya. Pak Aziz aslinya ya pasti kok. Masya Allah, saya heran sampai hari ini Pak Aziz itu sering seminggu 2 kali atau 3 kali kirim gambar-gambar quotes-quotes Arab malah. Terjemahkan, siap, tak terjemah no. Tak terjemahkan terus, tak terjemahkan. Dan kaitannya dengan tasawuf, akhlak dan lain-lain. Aku wis ngene ya, yo. Barbaran, nek wis tak terjemahno kok trims ngene kabare. Iki aku ngene, watake sing tak terjemahno iki dadi bahan itu ning kelas. Ya, cek ngomong anu, tasawuf ya, Masya Allah. Dari dulu Pak Aziz seperti itu. Quotes Arab itu ya banyak ternyata beliau, wong tua ya. Itu yang susah. Tapi Anda kenapa menghina beliau? Kenapa Anda tidak menghormati beliau? Soalnya wongnya lucu gitu ya. Menang lucunya daripada ngalime. Yeah. Apalagi kalau ilmu yang dibahas seperti hadis, tafsir, fikih, jelas harus alal aini warra's, harus di atas, tidak boleh di samping kita, harus di atas. Baru yang lain turunannya mungkin biologi, kimia dan lain-lain bisa untuk menjadikan kita tidak kita hormati setinggi itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitannya dengan ilmu ya. Kaitannya dengan ilmu adalah sihatul munawalah al-makrunah bil ijazah. Yaitu ilmu itu bisa didapatkan dengan cara munawalah. Nawala yunawilu munawalatan, yaitu saya memberikan kitab kepada sampean. Ngono lho contohnya. Di sini gitu kan. Kanjeng Nabi memberikan apa? Surat kepada Kekaisaran Persia. Itu ilmu. Karena di dalamnya kandungannya apa? Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Anda sebagai santri itu ada namanya ijazah bil munawalah. Seringkali konco-konco itu terpatri hanya pada masalah ijazah ajaztuka. Enggak. Ijazah bil munawalah itu lebih keren. Nah, yang sudah pernah itu khairul istinad itu konco-konco. Itu termasuk ijazah bil munawalah. Walaupun kitabnya Anda cetak sendiri tapi datangnya diberikan Abuya ini ajaztuka sambil menyerahkan apa? Kitab itu namanya ijazah bil munawalah. Nah, dan itu sah. Dan itu sah gitu sebagai cara surat atau cara rapot niku wis ana stempel saka madrasah iku sama. Nah, ijazah bil munawalah. Otomatis orang yang mendapatkan kitab kadang belum baca kitabnya semua, ya enggak? Ah iya benar, enggak baca kitabnya. Maka ketika dia buka kitab itu kemudian dia bisa memahami daripada yang ada di dalam kitab tersebut itu sama sudah diajarkan sama guru-gurunya. Makanya ijazah bil munawalah atau ijazah secara keseluruhan itu tidak akan diberikan oleh guru secara gampangan. Makanya sampean perhatiin di Al-Fatah itu yang diberikan itu ijazah yang ringan-ringan, enggak pernah yang berat-berat, ya. Enggak pernah berat-berat. Kalau berat-berat maksud saya ijazahin kalian Ihya Ulumuddin. Lo ngeluh mangke, maksud sampean tak ijazah Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, saya belum tahu kapasitas Anda untuk baca kitab itu kecuali Gus Matel ya, monggo. Gus Matel. Kalau beliau memohon kepada kami ijazah Ihya, ijazah Hikam Ustadz Rafli misalnya, ya. Nah, itu sudah kita tahu kapasitasnya, tapi nek kayak opet. Masa minta hikam, walah deh gramiang mangke deh, kayak wong kesurupan mangke deh. Jadi ijazah itu juga gak boleh serampangan untuk diberikan secara cuma-cuma. Nah gini Al-Fatah niku nyasek perkara mahabbah, khidmah sama adab yang ditekankan baru dapat ijazah. Kemudian Kitab ahlil ilmi bil ilmi ila ahlil buldan. Juga ada pemberian kitab
dari seorang alim dari suatu daerah kepada orang alim dari daerah lain. Jadi gini, contoh, misal Anda adalah orang Indonesia, kemudian Anda sekarang sekurun sama Sayyid Ahmad ibn Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di situ Anda nulis surat, ya Sayyidi saya minta ijazah kitab misalnya Mafahim Yajibu Antus Shahah, atau ijazah daripada apa yang bisa dengan ijazahkan kepada saya. Lalu kemudian Sayyid Ahmad kirim kitab kepada Anda. Ini namanya juga ijazah, boleh. Dan ini sering dilakukan sama Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani kenapa menjadi musnidud dunya? Salah satunya sering dapat kiriman ijazah. Oh, semuanya mengirim ijazah ke beliau. Beliau juga sama mengirimkan ijazah kepada orang lain. Ada kitab namanya apa ya, tebel banget itu. Saya lupa nama kitabnya. Itu juga salah satu kitab yang mana isinya ijazah dari Syekh Yasin kepada seseorang yang ada di Mesir. Kemudian ada yang di Kuwait, ada yang di Bahrain dan lain-lain. Nah, sama, Anda juga gitu. Kalau sekarang mungkin medianya berbeda. Medianya dengan WhatsApp misal ya. Anda WA saya, wah itu ya. WA saya nyuwun ijazah nopo. Nyuwun ijazah Kifayatul Mustafid 5 ala minal asanid itu. Itu kitabnya Syekh Yasin itu. Saya minta sanad kitab ini. Terus ajus tuka, itu sama. Kitabu ahlil ilm li ahlil ilm fil buldan ya. Ada daerah Kajeksan, ada orang Bejen misalnya. Terlalu dekat. Bon. Kemudian wayal zamu al-mab'utsu ilaihi al-amalu bima fih. Nah, ini yang penting. Ketika orang sudah diijazai, nah ini artinya. Ketika orang yang sudah diijazai kitab atau ilmu atau hadis, apa? Yalzamul mab'utsu ilaihi al-amalu bima fih. Wajib mengamalkan apa yang telah diijazahkan kepadanya. Soalnya jaluk. Makanya sampean ini nanti kalau di akhir sudah khairul istinad dibaca-baca barang, berusaha memahami. Sing ra paham takon, ngono lho ya. Sing ra paham takon gitu. Biar Anda itu komplit untuk mengamalkan semua yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi ngoten. Ya itu namanya ijazah. Boleh salah satu bentuk cari daripada mendapatkan ilmu atau memberikan ilmu. Sampai juga itu boleh nanti kepada Abuya minta apa, itu namanya ijazah. Kemudian Abuya memberikan kepada sampean juga termasuk salah satu memberikan ilmu. Tapi sekali lagi kita bahas dalam masalah ijazah. Beberapa ulama hadis ada yang mutasahilin, terlalu luas, longgar, gak begitu banyak syarat. Ada yang mutasyadidin yang sangat kuat, keras atau dalam artian sangat banyak kriterianya. Ada yang munsifin yang tengah-tengah. Tapi kebanyakan orang ahli hadis itu kalau mengijazahkan itu lihat orangnya dulu. Kalau memang orangnya sudah terkenal alim, sudah terkenal kiai, itu ngijazahin gampang. Kalau wis pinter kok, wis apa-apa tak ijazahi. Ngoten. Tabarukan. Karena bagaimanapun ketika kita mengijazahkan kepada orang alim, diamalkan dia, diajarkan dia ke santri-santri yang lain, ini nanti ganjarannya itu kayak MLM gitu loh, multi level marketing. Langsung kita dapat semua. Makanya saya Yasin, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu banyak sekali menerima ijazah dari orang-orang yang makomnya di bawah mereka. Mereka kenapa beliau kenapa mau menerima ijazah dari orang-orang yang levelnya apa? Di bawah mereka, kenapa? Karena yang ngasih ijazah itu pengennya tabarukan sama saya Yasin. Karena kalau dia sendiri yang ngajarin belum tentu ada yang nerima kan gitu. Nah, makanya titip niki nonton ilmu kula titip ke jenengan. Makanya disebar-sebarke mboten napa-napa. Butuhe niku wau, ganjarannya masuk ke rekening saldo ganjaran yang ada di surga nanti. Loh ngono. Makanya sampean ampun gengsi ya. Ampun gengsi. Kalau Anda punya ilmu silakan sampaikan kepada saya. Ben aku iso memanfaatkannya kan gitu. Jawa, tapi aja ngajari loh ya. Ijazahi boleh. Ijazahi boleh. Ya pokoknya seperti itulah ya. Dan ini juga salah satu akhlaknya ahli hadis, bahwasanya mereka tidak malu untuk menerima ilmu dari orang yang di bawah mereka. Baik secara ilmu, baik secara
umur ditampa kabeh. Oh no. Masya Allah. Pun lanjut. Lah dalil yang lain terkait bolehnya ijazah dengan cara mengirimkan kitab. Ya, dengan cara mengirimkan kitab itu adalah napa? Mushaf Utsmani. Nah, Mushaf Utsman itu Sayyidina Utsman ketika berusaha menulis kembali Al-Quran menjadi berapa kopian waktu itu? 6 ya? 6 atau 7 ya? Ya, setelah itu mushaf yang lain dikirimkan ke negara-negara Mesir, Syam dan lain-lain. Kemudian yang kopian aslinya masih ada di Madinah. Coba bayangkan waktu itu, kenapa Sayyidina Utsman berani-beraninya mengirimkan Al-Quran ora ana suarane, ora ana video ini ke negara-negara sana. Ing mongko ora ana pembelajarane. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena mereka waktu itu bahasa Arabnya masih fusha, bahasa Arabnya masih bagus. Ini praktek, kalau dipraktekkan di zaman sekarang, Quran diwoco sembarangan. Nah orang dulu kalau dikirimkan Al-Quran dengan seperti Qurannya Sayyidina Utsman ini yang baca masih jernih, masih dekat dengan zamannya Rasulullah, masih dekat dengan zamannya para sahabat. Otomatis ilmunya, frekuensinya sama gitu loh. Cara bacanya sama, lughah Quraisy, dialek Quraisy mereka itu tahu. Kalau sekarang dipraktek Quran sak donya wong pitutok misalnya, siji kirim Indonesia, wis wong Indonesia geger iku. Piye iki carane le maca ya gak? Lho kan ngoten ya. Iki apa? Iki kan ngoten. Aksara Jawa ora, Latin ora kan ngoten. Makanya dulu Sayyidina Utsman itu sangat pionir dalam masalah ini. Tahu tempat, tahu waktu, tahu kondisi. Makanya beliau difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala mengkopi Al-Qur'an sebanyak 6 atau 7 kopian daripada Al-Qur'an yang terkenal dengan Mushaful Imam. Mushafnya diarani imam karena menjadi rujukan untuk umat muslimin saat itu mengkopi paste Al-Qur'an. Nek pengen nulis Quran nganut mushaf imam ngono. Dan mushaf imam ini terakhir ditemukan di mana? Di Masjid Iskandariyah yang waktu itu masih ada zamannya Syekh Ibnu Katsir yang mengarang tafsir Ibnu Katsir. Artinya gini, ilmu itu bisa disampaikan dengan cara mengirimkan kitab atau mengirimkan apa? Ilmu ijazah gitu loh. Sah itu. Nyatanya sudah dilakukan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Bon, lanjut. Al haditsus sadis an Anas radhiyallahu anhu qala. Bismillah. Kataba nulis. Tapi yang dimaksud bukan nulis temenan. Kanjeng Nabi itu ummi, orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Otomatis ada orang yang nulis. Kataba was nulis an-nabi sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitaban ing siji surat ngoten no. Kitaban ing siji surat au arada utawa ngersakake sinten Kanjeng Nabi ayak tuba ing yen to nulis sinten Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Faqila mongko den den ucapake. Den aturi sin lahu kedue Kanjeng Nabi sing dienaturake apa? Innahum apa dawuh ucapan sahabat innahum la yaqraun. Innahum sak temene Romawi, temen iki Rom. Yang dimaksud bangsa Romawi. Innahum sak temene bangsa Romawi layak rauna iku ora gelem maca sapa Romawi. Kitaban ing surat illa maktuman kejaba den stempel. Bila maktuban kejaba den stempel fattakhadha mongko ngalap sinten Kanjeng Nabi khotaman. Ngalap itu bisa alias damel, bisa membuat pesan. Khotaman ing stempel min fiddatin saking perak.
Naqsyuhu utawi ukirane khatam. Naqsyuhu utawi ukirane khatam Muhammadur Rasulullah iku dawuh Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anni kaya sak temene ingsun. Anzuru iku ningali sapa ingsun. Ila bayadhihi marang putih-putihe khatam. Ila bayadhihi marang putih-putih khatam fi yadihi ing dalem astane Kanjeng Nabi. Fi yadihi ing dalem astane Kanjeng Nabi. Jadi kalau hadis tadi adalah menerangkan salah satu cara mendapat ilmu atau apa? Memberikan ilmu itu dengan ijazah ya, dengan ijazah. Ini masih ada kaitannya dengan ijazah tapi lebih dikuatkan lagi. Jadi kalau Anda itu ngaji sama seseorang ya, misalnya Anda ngaji sama Abu ya, itu hendaknya ketika di akhir daripada ketuntasan pembelajaran Anda niku mendapatkan sebuah pengakuan bukti fisik. Nek ana bukti fisike, nek cara cah sekolah ana ijazahe, ngoten ana ijazahe. Ora ana ijazah minimal ana rapote. Pokoknya semua media yang menjadikan Anda itu sah menjadi siswa TBS, ana ijazahe, seragam yo duwe, tanda tangan guru ana, absen yo ana, nomor induk ana kan ngoten nggih. KTA atau apa istilahnya itu, kartu tanda siswa ya ono. Itu semua yang mengesahkan Anda adalah murid daripada madrasah TBS. Sama begitu juga Anda ketika dengan seorang guru juga bagaimana cara mendapatkan pengakuan diakoni dari santri. Teng Al-Fatah bolak-balik tak omongno teng Al-Fatah gampang. Diakoni dari santri Nabi aku gampang. Kue untuk napa? Sanad bin Nahdor ini kusono tanda tangannya Abuya. Apa meneh ditambahi meneh nek duwe khairul istinad otomatis niku istimewa itu pasti gitu. Nah di sini juga sama. Suatu saat Kanjeng Nabi itu menyuruh sahabatnya untuk menulis surat menuju Kekaisaran Romawi. Nah, sama isi suratnya sama apa? Untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian setelah surat ditulis ada sahabat yang matur nuwun sewu njen Nabi. Orang-orang Romawi itu punya adat yang tidak sama dengan orang Arab. Gimana maksudnya? Maksudnya mereka itu kalau dikirimi surat kok enggak ada stempelnya berarti bukan surat yang penting untuk dibaca. Ngoten. Ya, soalnya surat kan zamannya Kanjeng Nabi niku kulit kan mahal, kulit lulang niku ya mahal. Pokoknya pengadaan alat tulis niku juga susah. Makanya ini kalau orang Romawi enggak dikasih stempel ini surat, nek cara saiki yayasan ora ana kope, ora ana SK Kemenkumham. Wah, iki berarti yayasan-yayasan abal-abal sing golek proposal untuk kepentingan pribadi ngoten. Nah, ini ndak harus ada stempelnya Kanjeng Nabi. Makanya di sini ditulis fattakhadha khataman. Nah, ini menariknya Kanjeng Nabi. Selalu menerima inovasi-inovasi walaupun bukan dari orang Islam. Kanjeng Nabi ittakhadha khataman, mengambil atau membuat pesan membuat itu cincin yang tulisannya Muhammadur Rasulullah. Jadi langsung ceplek. Entah wallah alam gambarannya kados pripun saya enggak tahu. Mungkin dilebokno tintan sik tah kepripun utawa memang itu karena mukjizatnya Kanjeng Nabi otomatis langsung mosok Kanjeng Nabi leren mlebokno ning tinta kan kayak kesuwen era. Wong Kanjeng Nabi ku kayak Power Rangers kok. Ngene metu alatnya langsung ngono lho paham sampean nggih. Enggak mungkin repot-repot golek-golek. Allah alam saya juga enggak paham. Cuman bayangan saya iku mungkin saking termasuk jenis mukjizat Kanjeng Nabi yaitu tadi khotam mawon tanpa diweki tinta, tanpa diweki napa-napa di plekno teng ngene surat ya dados cap, dados
stempel. Nah ini sama, kita ini sebagai murid, hendaknya ketika mau lulus iku piye carane diakoni dadi murid tapi ana bukti fisike, ngoten lho. Bukti fisike. Saya ada nih bukti fisik salah satunya. Kan saya ini waktu di Mekah, waktu di Madinah, nggih. Niku pernah dijanjeni kali Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki mau diberi ijazah kitab-kitab beliau. Kitab-kitabnya Abuya Sayyid Muhammad. Cuman ternyata tiket kepulangan lebih dulu daripada ijazah yang diberikan. Paham nggak? Akhirnya wes lost kontak. Sampai akhirnya Gus Amin itu yang punya inisiatif matur. Gus aku mau minta ijazah sekalian enggak? Emang boleh aku no? Ya mungkin aja kalau boleh. Terus akhirnya direkamin voice sama suaranya Said Ahmad itu. Oh, anik Muhammad Maki, wajib, wah biasa, wong anik itu ajib, mau jenenge anik kok ajib biasanya. Makanya sampe di anak aku jenenge anik. Betul gule mawon. Akhirnya itu voice itu isinya adalah wa ajaztuhu bi jami'i marwiyati wa kadzalika kutubus Sayyid Walid ngono. Ada, rekamannya itu ada. Lah ini termasuk salah satu bentuk syahadah atau apa namanya stempel itu loh, ono stempelnya sama. Lah nek ono rapot ra ono stempelnya, ijazah ra ono stempelnya berarti stempel gawe dhewe ngono. Atau ijazah gawe dhewe. Hati-hati niku. Terus begitu juga kita sebagai orang yang memberikan sanad, memberikan ijazah, memberikan ilmu kepada murid, itu juga hendaknya juga memberikan hal-hal seperti ini kepada murid-murid kita. Ya, sing duwe pondok, sing duwe santri, Gus Askan di wonge. Nah, iku sama itu sudah harus nyiapno stempel. Nah, Kiai Haji Aska Mustafiq Bila udah. Ya, ngono aja. Ya. Turabul apa kowe? Nah, Abiya kan turabul akdam ya. Nah, sampean turabu sapa? Turabul jamus ya. Tahu ngerti jamus gak? Kebo. Jadi lebleduke kebo. Betul gue mawon nggih. Ya. Dan apa namanya? Ketika surat ijazah kemudian ilmu kita itu ada stempelnya, itu nanti tidak gampang untuk dimanipulasi sama orang. Paham enggak? Makanya sekarang ini ada nek dong saiki ndak menerima bentuk Microsoft Word, maunya menerima bentuk PDF. Tujuannya untuk agar apa namanya tidak disalahgunakan dokumen-dokumen kita gitu. Makanya kemarin saya kumpulkan ini teman-teman yang pengen nyetak nopo jenenge nyetak sanad bin Nadur sama bil Ghaib, saya pasrahkan ke panitianya dalam bentuk PDF. Harapan saya setelah wes ditampakno wae tak delete kabeh. Wes iku file satu-satunya saya enggak mau bikin lagi kan ngono ceritane. Itu satu-satunya. Makanya hati-hati di eman. Sampai duwe rapot TK PAUD digowonen aja ngasih diilangno ya. Aku tahu dicewok ibu guru kae misalnya kan ngono ta. Paham nggih? Ini penting sekali kita dianggap menjadi murid itu penting karena musuh kita juga sekarang golongan sebelah juga sudah mulai seperti itu dan bahkan mereka sistematis. Jadi mereka itu di Masjid Nabawi nih ya, ini ngomong Masjid Nabawi. Ini ada sebuah barnamaj. Kalau kita kan barnamaj fahmi wal hifdzi ya. Taslihul fahmi wal memperbaiki hafalan dan pemahaman kitab. Di sana enggak, di situ ada program hifdz mutunul ilmi. Menghafalkan kitab-kitab matan keilmuan. Ada hadis, ada faraid, ada fikih, dan termasuk yang dihafalkan ya Nadhum Zubat. Nah, tergantung level-levelnya. Itu ada 6 tingkatan. Tingkat pertama ngafalin 6 kitab, tingkat kedua ngafalin 6 kitab, sampai seterusnya. Yang saya ingat terakhir itu yang dihafalkan gak main-main nih, Bulughul Maram. Jadi setiap satu marhalah, satu tingkatan ini selesai, otomatis langsung keluar ijazahnya, syahadahnya, sak sanate loh Jal. Jadi 6 kitab ini disanatkan semua.
Soalnya kitab-kitab yang muktabar, Matan Jurumiyah ada, lalu kemudian di atasnya lagi ada Alfiyah Ibn Malik ada, kemudian tajwidnya Tuhfatul Atfal ada. Itu yang ngasih sanad itu namanya Syekh Abdul Mohsen apa Abdul Razak Al-Badr kalau salah. Abdul Razak, salah satu khotib daripada Masjid Agung Nabawi. Masjid Agung Nabawi. salah ucap ya. Aku harus Masjid Agung Kudus itu. Masjid Nabawi, ya Masjid Agung Kudus ya sebenarnya. Nah, Masjid Nabawi. Itu sama. Setiap murid yang selesai menghafalkan otomatis dapat sanad. Dapat ijazah. Tapi kalau nggak bisa, nggak dapat. Dan mereka hebatnya ini ada teman selesai 6 marhalah, kan yang terakhir dihafalkan Bulughul Maram ya. Kemudian Riyadhus Shalihin itu kalau nggak salah separuh yang dihafalkan itu. Itu dia itu langsung mendapatkan hadiah dari Syekh itu mobil GMC. GMC mbuh regane piro nek niki jarang nggih. GMC itu keluaran Amerika. Sak dhuwure Pajero mestine. Bocah sak ngisorku umure ngoyo ben ngapal kitab. Kan aku ketika ora cah iku bocah kan lapo tang. Saya arep dadi wong alim sing kok kepiye asik ngono. Bar-barane untuk GMC kan genah kan. Jadi dapat hadiah sembarang ya. Jadi dapat hadiah sembarang. Alias gini loh. Kita ini juga sedang berlomba-lomba nyanyi mereka gitu loh. Kita tuh jangan sampai lengah. Kelemahan kita di Indonesia, pondok-pondok niku rata-rata. Kita yakin guru-guru kita tuh bersanad. Cuman bocah-bocah ya, angger moto ora antuk sanad. Kita mboten. Leres? Eta ora. Ora sadar teng Kudus niku wonten pondok wani gawe haflah khatmil Quran. Tapi ya ini uru duwe sanad. Ono. Bejal. Wonten ngoten niku, ora isin kowe. Ngaji ya ono ya ini ben taun-taun barbarane wong ora duwe sanad. Ditakoni gurumu sapa? Si fulan. Piye sanate? Mbuh. Nah ini repot. Sing Madinah mawon wis ngono iku. Sistematis. Sing ngapalke Quran juga sama. Qiraah hafaz ada. 3 qiraah tok ya ada. Sab'ah ada, asyarah ada. Asyarah sughra, asyarah kubra, sab'ah sughra, sab'ah kubra. Wis ngerti sampeyan wis ora pembahasane. Thariqud durrah apa thariqut thaibah? Oh, thariqus syatibi atau thariq at-taisir Abi Amr Ad-Dani. Ono kabeh. Dan mereka itu setiap keluar pasti selebrasi. Selebrasi itu apa ya? Haflah maksud saya ya. Selebrasi malah kayak siu, betul. Nah ini makanya di Al-Fatah itu kepengenku ketika anak-anak keluar dari sini itu dua khairul istinad itu butuh itu. Masa kita kalah dengan yang mereka? Kita ini ahli sunnah wal jamaah loh ya. Mereka ini salafi wahabi. Jelas sana-sanate ku nyambungin dengan wong sufi kabeh asline. Lah kita yang jelas orang-orang yang murid-muridnya orang ahli tasawuf malah ora duwe sanate wong ahli tasawuf. Repot ta mboten? Kalau kita perhatikan kitab-kitabnya mereka seperti Bulughul Maram ya, kita ngomong Bulughul Maram. Ini mau ndak mau sanad mereka nyambung kepada orang-orang sufi. Dan diaku mereka, oh haula'i al-masyayikh alladzina tamassaku ala aqidati ahli sunnah wal jamaah as-salafus salih laisa min ini. Bejal, wala min ahlil bid'ah wala min ad-dolalah. Diakoni, lawak dhewe. Ngerti gurune ae di sanate mbah-mbahan kok kan ngoten. Makanya di sini itu diusahakno ilmu niku dikawal gitu loh. Ilmu yang kita punya itu dikawal jangan sampai ora ana keabsahane ngoten. Sampeyan makane yo semangat ngoten lho, semangat anggene belajar, semangat anggene nata akhlak, nata rasa khidmah, nata rasa mahabbah. Soale ngono iku mau. Engko nek ketemu karo kanca Wahabi sing mau ya misale sing masyaallah wongnya apal mutun ya berarti 6 kali 6 itu berarti piro? Oh, ngapalno 36 kitab. Misal kowe ngapalno 36 kitab sak sanate dhek duwe. Kita tafsir Quran aja suhuf. Tafsir Quran aja suhuf ya. Masya Allah, ya Allah Gusti, kalah kita ini, kalah. Makanya jangan sampai ya minimal ilmu-ilmu yang urgent itu kita punya
punya sanadnya. Sampai tak bocori sidik yang belum dapat khairul istinad. Khairul istinad itu di dalamnya ada sanad Al-Quran ada, kemudian ada sanad musalsal bil awaliyah ada sanad musalsal bil musafahah. Lalu kemudian ada sanad fikih madhab syafi'i loh. Jadi semua perkhilafan yang ada di dalam madhab syafi'i itu ketika Anda menemukan di dalam sebuah kitab bisa diamalkan. Ngono loh. Oh penting. Nek mong wah iki qaul asoh qaul sahih mesti kowe nek kowe ngono milih qaul asoh. Tapi kalau duwe sanate oh iya ra apa-apa sing dhaif barang ra masalah. Loh duwe ngelmune kok. Loh beta. Jadi ngecit sithik ya, ngecit ya. Lalu kemudian ada sanad Arba'in Nawawi. Lalu ada sanad Rotibul Haddad. Ada sanad Burda Syarifah. Ada sanad Jurumiyah Lojal. Dipikirno fakih, hadis, tafsir ada semua. Kepenak toh, wirid ada. Kan gitu loh. Maksudnya kita tuh jangan sampai kalah dengan mereka. Ngapalno 36 kitab loh, sampai nak ngapalno apa-apa entuk. Wisal. Ngono ijo ono sing gagal ngono ku piye sing wonge pardon sebenarnya. Makanya harus diusahakno ngoten loh. Masya Allah. Jadi semangat nggih anggene belajar khidmah, belajar adab, belajar mahabbah itu betul-betul disemangati. Kita tuh standarnya enggak kon ngapalno akeh-akeh mung Arba'in Nawawi tok to, karo ditoto sing apik ngono tok to. Ora kon ngapalno apa. Ngapalno kitab Bulughul Maram nggih mboten, ngapalno Riyadhus Shalihin nggih mboten. Nah, enak kita ini, mutasahil kita ini termasuk. Jangan sampai sampean duwe pondok barbaran ya ora duwe sanad. Yo kowe iki wong loro iki. Nama stabil karo iku terus endi? Sing siji. Ha iki lho. Ngono lho, penting itu sanad. Bukan untuk sombong-sombongan ya, tapi untuk silah, untuk apa saja? Senjata. Dan harapannya sanad itu nama-nama masyayikh yang ada di situ kan para aulia. Kita itu dapat barokahnya gitu loh. Besok gini kiamat itu kepenak. Imam Haddad, kula muridnya jenengan, ngaku-ngaku. Lho kula gada sanate. Yo percaya, untung Imam Haddad ngono misalnya. Sebutno sanate lah ngeluh. Wah langsung biar insya Allah gak sampai seperti itulah ya. Ya Allah, gak kuat ya bro. Wow. Nah ini ada satu, lanjut buatan apa? Betah buatan? Ya wes, betah-betah no. Ini kita dalam majelis khair insya Allah. Al-haditsus sabi' utawi hadis kang kaping 7. An Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun ing dalem nalikane huwa utawi Kanjeng Nabi jalisun iku pinaraan sinten Kanjeng Nabi fil masjidi ing dalem Masjid Agung Nabawi. Ono istirahatnya ya Masjid Agung Nabawi. Masya Allah. Wan nasu hale utawi menusa. Wan nasu hale utawi menusa ma'ahu iku sertane Kanjeng Nabi. Ngapunten nggih sing mau fardhon dan kawan-kawan yang belum dapat. Ya ngono lho, semangat to, aja kalah. Kono sekapal 36 kitab. Ini menghafal Al-Qur'an tok. Di mau. Id aqbala dumadaan teko ngoten nggih. Jaa ngoten. Id aqbala dumadaan teko salah satu nafarin sapa telung wong. Salah satu nafarin sapa telung wong fa aqbala mongko teko utawa madhep bisa tapi yang dimaksud teko nih. Fa aqbala mongko madhep isnani sapa wong loro ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhahabalan lunga wahidun sapa wong siji wong jumlah telu sing loro mara sing siji lunga qala mongko dawuh sapa Abu Waqid Al-Laitsi fa waqafa
mongko ngadeg sapa iznani ala Rasulillahi ing atase majlise ngoten ya, boten ing atase Kanjeng Nabi. Ngadeg ala Rasulillahi ing atase majlise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma anapun utawi salah sijine ithnani faro'a mongko iku weruh sapa ahad. Faro'a mongko iku weruh sapa ahad furjatan ing benggangan utawa panggonan lowong benggangan. Besok kayak ngono bos, sing Arab apa sing ngono? Kuwe lho bos, nek kayak besok nek kawin ngono apa sing bentuk wah imamahan ya. Aku coba ya, ora kanggo keris, kerisnya malah duk ngarep pikiran. Aduh Gusti, adi mau Allah. Faurjatan eng benggangan fil halaqati eng dalem halaqah. Utawa kumpulan fil halaqati ing dalem halaqah fajalasa mongko lungguh sapa ahad fiha ing dalem furjah wa ammal akharu anapun utawi sing liya mau sing ngadekan loro siji linggih wa ammal akharu lan anapun utawi sing liya fajalasa mongko lungguh sapa akhar khalfahum ing burine nas khalfahum ing burine nas wa amma tsalitsu anapun utawi wong sing kaping telu sing dhahaba mau fa adbara mongko mungkur mundur sapa tsalits fa adbara mongko mungkur sapa tsalits zahiban hale wong kang lunga ngelungani majlis maksudnya. Falamma faragha mongko nalikane rampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ala ukhbirukum ana ta ora ngabari sinten ingsun kum ing sira kabeh ala ukhbiru ana ta ora ngabari ingsun kum ing sira kabeh anin nafaris salasati saking wong telu sing mau sing dimaksud gelem ta ora tak kabari tentang keadaannya 3 orang tadi. Amma ahaduhum anapun utawi salah sijine salasah fa'awa mongko gabung ngoten. Fa'awa mongko gabung sapa ahad ilallahi marang Gusti Allah. Fa'awa mongko bakal bales Fa'awa mongko bakal bales hu ing ahad Allah sinten Allah. Wa ammal akharu lan anapun utawi kang liya sing nomor loro fastahya mongko isin sapa akhar tapi ora isin kok fardhon. Isin sine beda ya. Fastahya mongko ewuh Fastahya mongko ewuh lapo? Ewuh ora ngeki ganjaran maksudnya. Allah sinten Gusti Allah minhu saking akhar. Wa ammal akharu lan anapun utawi wong liya sing nomor 3 fa'arada mongko mengo sapa akhar. Mengo saka majlise Kanjeng Nabi. Fa'aradallahu mongko mengo Allah sinten Gusti Allah azza wa jal anhu saking akhar sing nomor 3 ya. Ini hadis adalah
kaitannya dengan ilmu ada, yaitu orang-orang dengan majelis ilmu itu ada 3 sikap. Ini kebentuk dalam 3 sosok yang ada di dalam hadis ini. Ono sing tenanan, ono sing ewah-ewah, ono sing menjen ora gelem. Ngoten lho, ora gelem napa ngilmu. Suatu saat Abu Waqid Al-Laitsi itu cerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk di Masjid Agung Nabawi. Tak pilih ini, apa Masjid Agung ya. Jadi di Masjid Nabawi itu otomatis beliau sedang mengajar. Ada majelis taklim di situ. Para sahabat ikut mendengarkan. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah Kanjeng Nabi sedang ngajar, itu ada 3 orang lewat di depan masjid. Alias, coba bayangno pintunya kepripun nggih, otomatis bisa dilihat. Masjid ini melompong ngoten niku gak ada apa-apanya di zamannya Kanjeng Nabi loh ya. Jadi apalagi gak ada atapnya. Nah, jadi ketok. Panas ya kepanasan, nek udan ya udanan. Lah, ketika 3 orang ini lewat melintas di depan masjid, itu ngomong, piye ya, mlebu ta ora ya, kata. Siji aku mlebu ah, siji iya aku tak melu. Siji muni alah moh aku mulai hae. Alah moh aku mulai hae. Sama, cakene ya ngono iku. Nek rak diwajibno mata ya ana sing ngene iki modele ya. Misale pengajian ngene iki nek rak diwajibno ya ana sing melu, ana sing ya rak apa-apa aku melu krana ewah mbek Gus Hanik, ana sing alah ra usah. Lah apa ngono bali digojloki misale kayak gitu. Nah, iku nek aku jen tukang gojlok Kanjeng Nabi kan ndak. Jadi ada orang-orang seperti ini ada. Maka yang satu itu masuk, yang satu masuk lalu kemudian melihat ada tempat kosong, duduk di situ. Terus yang satunya lagi karena dia malu, mosok keri masuk manggon ning ngarep, dia duduk paling belakang. Dan yang satunya lagi karena memang malas ngaji, nggak mau ngaji, nggak mau dapat ilmu, dia pergi. Lalu akhirnya setelah kajian selesai, lah ini kemungkinan 3 orang juga sudah pulang. Soalnya langsung diomong karo Kanjeng Nabi. Gak mungkin Kanjeng Nabi ngomong gibah lijak ngomongin ngarepan kan gitu kan. Jadi ini apa Kanjeng Nabi kok gibah pripun nggih? Apa ya? Bukan gibah lah. Memberikan ilmu tambahan ya, ilmu bonus lah ya. Terus kata Kanjeng Nabi, ala ukhbirukum anin nafari thalatha. Kalian mau kasih tahu enggak tentang 3 orang tadi yang datang ke sini gitu. Jadi ini bukan gibah yang pertama, yang kedua pasti 3 orang oknum ini enggak ada di lokasi. Nah, terus mau enggak tak kasih sejatinya mereka ini siapa? Soalnya otomatis jawabannya sahabat yang mau kan gitu, mau gitu. Kawin mau. Terus amma ahadum katakan Nabi, adapun yang pertama tadi yang masuk lalu kemudian cari tempat longgar duduk di situ, fa'awa ilallah, maka sejatinya orang ini sedang bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dikatakan bergabung dengan Allah? Karena setiap majelis di situ disebutkan ilmunya Allah, disebut asmanya Allah, maka itu adalah majelis dzikir ya, majelis yang mana dikatakan bahwasanya Allah itu sedang duduk bersama mereka, alias rahmatnya Allah sedang duduk bersama orang-orang yang ngaji, ngoten lho. Makanya benar fa'awa ilallah, orang ini sedang bergabung dengan Allah, alias sedang bergabung dengan turunnya rahmat Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'awahullahu, maka Allah memberikan dia ganjaran. Jadi yang ngoten sampean, berarti orang yang pertama ini punya apa namanya? Kesungguhan, keseriusan di dalam tolabul ilmi, diganjar pasti. Aja ewo. Sak ngantuk-ngantuk barang. Misal wis temenanan kok tiba ngantuk lah, tetep ganjaran ngoten lho. Apa meneh semangat kayak ngene iki, yo makno ganjarane double. Semangat ngeti wong alim. Waduh. Astagfirullah ya. Ngerti ahli takwa lho. Boten kula ya. Ya itu semakin ya. Alias apa namanya kita itu insya Allah mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua yang mana dia datang tapi malu untuk maju di depan. Dia cari di tempat yang di belakang. Bahasanya fastahyallahu minhu. Maka karena dia punya rasa malu itu, Allah juga malu kalau tidak memberikan pahala pada orang seperti ini. Nah, gitu loh. Jadi bukan berarti apa namanya?
Orang-orang seperti ini, orang yang jenis kualitasnya berbeda dengan yang tadi, justru mungkin dari sisi adab ini bisa lebih menang daripada yang tadi. Karena yang tadi kan syariat, ya kita ngomong syariat. Secara syariat dia menempati tempat yang kosong itu memang haknya. Tapi secara adab ini orang lebih tinggi daripada yang pertama. Makanya orang ahli ilmu itu kalau datang ke suatu pengajian, itu setahu saya seperti Habib Umar bin Hafid, seperti Habib Ali Al-Jufri, Syekh Ramadan Buti. Itu kalau majelisnya orang alim dia nggak mau di depan, pasti di belakang. Kenapa? Itu ada pelajaran yang lain loh. Orang kok mau duduk di majelis ilmu seseorang, dia nggak di depan, nggak dihormati. Itu ada pembelajaran cara untuk membersihkan hati. Loh, sambungannya pripun? Logikanya, dia sudah sering megang mic seperti saya, ya, megang mic. Dengerin banyak orang, majelisnya besar. Lah kok duwe akhlak dia mau duduk di belakang, itu berat loh ya. Saya datang ke tempat sampean, ada undangan kok ora mbok manggakno ning ngarep, iku rasane abot tak ngene. Loh iya betul. Rasane antep luar biasa. Sebagai Anda itu seorang murid misalnya, muridnya Abu ya kok gak mulyakno Gosanik, iku kagak Gosanik kok abot. Karena biasanya sampean mulyakno aku ning pondok ketika saya datang ke rumahmu, kok ora dipinarakno ngarep, iku rasane bocah ra ditoto. Sing dikonono bocahe bukan kitanya gitu loh. Padahal itu kan sedang membersihkan atau menata hati. Makanya orang-orang, saya ingat betul ketika Syekh Ramadan Buti datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri, lalu kemudian beliau diminta untuk mauidhah, beliau mengatakan demi Allah, bahwasanya saya bersaksi atas nama Allah saya datang ke sini untuk tholabul ilmi dan membersihkan hati gitu kata beliau. Saya datang ke sini untuk istifadah, bukan untuk ngajar. Saya nggak mau ngajar sampean, ngoten. Tujuannya membersihkan hati. Nah, ketika Anda sudah terbiasa di depan pakai mic, kok kemudian di suatu tempat gak dihormati, itu malah justru diperlukan. Ben ngerti sejauh mana khosyah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nek sing kayak Mas Cupong mungkin sering roh karo aku. Ketika nek gini majelis ya Bang ya. Majelis itu saya sering menghindar daripada masih di depan. Seperti tepatnya Habib Idrus. Habib Idrus itu aku repot. Aku pengennya istifadah, pengennya mangan sego sing enak, pengen menikmati suasana. Iku mesti nek ngger konangan santri mesti kon ngarep. Dan memang kewajiban mereka untuk menghormati orang ilmu. Tapi kewajiban saya nih lho. Saya itu pengen pengen menjadi orang biasa, pengen menikmati kayak ning Haul Solo ngono iku ya. Pengen ke pengajian Haul Solo, pengen mburi, rak pengen ning ngarep. Itu tujuannya aku kira-kira serik apa gak ngono lho. Kira-kira hati ini masih ada rasa amarah enggak ketika enggak dimulyakno kayak seperti itu. Nah itu penting. Makanya saya di tempatnya Habib Idrus tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Itu bukan berarti saya menjauh dari beliau. Repot kalau saya ke sana. Kalau ini kemudian dikasih tempat makan berdua sama Habib Idrus. Sawangane wong niku mesti iki sopo paham gitu sampean ya. Fitnahnya lebih besar gitu loh. Fitnahnya lebih besar. Makanya ini yang punya majelis, Gus ini, Nabil ini majelisnya apa? Majelis Nisa kamu ya, majelis Nisa. Kamu ya harus di depan, jangan di belakang, malah toel-toel bokongnya mbak-mbak gitu. Aduh. Itu kan Pondok Putri ya. Nah, Mas Aska, kemudian Bos Ganteng dan lain-lain itu harus ya. Nah, contohnya yang hari ini yang melakukan seperti itu Mas Madel nih. Itu loh, Masya Allah. Di belakang. Ustaz itu. Di generasi kita belum ustaz ya. Nanti 10 tahun ke depan. Wah kiai gede deh. Amin. Masya Allah. Menurunkan ego itu susah. Sangat susah sekali menurunkan ego. Makanya dilatih ya. Lalu kemudian yang ketiga. Wa amal akharu. Orang yang sudah lihat majelis tapi malah memilih pergi, tidak ikut majelis Kanjeng Nabi, maka fa'aradallahu anhu azza wajal. Maka Allah juga akan mencuekkan dia. Wis ana Kanjeng Nabi nduk kono kok ijek dicuekin. Maka di sini hadis ini kata beberapa ulama yuhtamalu anna hadza kana munafiqan. Orang yang ketiga ini bisa jadi adalah orang munafik yang mana Kanjeng Nabi
diberitahu. Makanya tanda-tandane wong munafik iku ora seneng ngaji. Wis ngono ae titik. Wah. Wis sah santri mondok kok isih ora seneng ngaji, munafik. Munafik dalam artian apa ya? Ya ora seneng ngaji niku mau ya. Nah, jadi hati-hati. Enggak ada uzur, enggak ada halangan ning pondok ora gelem ngaji milih blurute, tanda-tanda napa? Munafik. Hati-hati. Dan tanda-tanda dicuekin Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Lah. Bon. Wa fihi tana 'alal mustahi wal judus min haitsu yandalu. Nah, di sini ada satu pelajaran yang lain, jawazul ikhbar an ahlil ma'asi wa ahwalihim. Bolehnya seorang guru memberikan informasi terkait orang-orang yang maksiat dan orang-orang yang sudah jauh dari rahmat Allah. Disebutkan orangnya, disebutkan sifat-sifatnya. Tujuannya apa? Lizajri anha, supaya kita terjauh dari sifat-sifat seperti itu. Misal di pondok ini, naudzubillah, saya sekarang nggak menemukan. Di pondok ini ada fulan yang Masya Allah akhlaknya jelek, kemudian kelakuannya jelek, ahli maksiat. Maka ketika saya bicarakan ini kepada hadapan Anda, itu adalah bukan untuk menjelekkan, tapi untuk agar kita hati-hati. Karena seperti yang kita sampaikan kemarin di mana? Masjid Agung, termasuk orang yang bejo adalah dia yang menjaga dirinya dari pergaulan teman-teman yang buruk. Lah kaitannya dengan ilmu, hadis ini jelas ya, hadis ini jelas. Tinggal kita mau milih yang pertama, kedua, tapi jangan sampai menjadi yang ketiga munafik. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lamu bissawab.